saat itu terjadi, yang tasyrul kadzib dan tasyrul fitnah. Hati-hati kata Nabi, kalau dua tanda itu terjadi, maka problem sosial, masalah di masyarakatnya makin banyak. Tipu menipu makin banyak, manipulasi makin banyak, hoax makin banyak, fitnahnya makin banyak. Dan itu merata. Bisa di rumah tangga, bisa di sekolah, bisa di masyarakat, bisa di lingkungan, bisa di kehidupan dunia secara global. Kalau itu sudah terjadi, maka tolong jaga dua amalan saja. Saya ulangi ya, jaga dua amalan saja. Satu, mohon jaga jangan tinggal sholat. Itu pesan saya. Yang kedua, mohon upayakan, saya ulangi, mohon upayakan selalu ingat zikir untuk wafat. Ya. Habis. Jika ada orang ngaku muslim, tapi di hadapan syariat selalu membantah, hilang sifat keislamannya. Islam itu bukan ngeyelan. Islam itu sami'na wa ata'na terhadap ketetapan Allah dan Rasulnya. Sudah, ciri khas keislaman yang dicontohkan para sahabat itu apa? Seperti yang Allah memuji para sahabat dalam surah An-Nur ayat 51. Bahwa sifat orang-orang beriman di awal-awal Islam, yaitu para sahabat Nabi, kalau di hadapan perintah Allah dan Rasulnya, di hadapan kalamullah dan kalam Rasulnya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati. Jika kami mendengar perintah Allah, perintah Nabi Muhammad, kami mentaati dengan mengerjakan. Jika kami mendengar larangan Allah dan larangan Rasulnya, maka ketaatan kami dengan meninggalkannya. Itu samina wa ata'na yang Allah puji tentang para sahabat dalam surah An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ucapan orang-orang beriman ketika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk mentaati Allah dan Rasulnya, apalagi Nabi diperintahkan untuk menjadi hakim di antara mereka, liyahkuma bainahum, agar Nabi menjadi hakim, memutuskan perkara di antara kaum muslimin. Bagaimana sifat orang-orang beriman ketika itu? Ayyaqulu, mereka mengatakan. Pelajaran yang kita dapatkan waktu sekolah atau kuliah dulu adalah hemat tangkal kaya, sehingga orang terdorong untuk banyak menabung. Padahal faktanya, kalau kita mau makin kaya, uang itu bukan ditabung, tapi uang itu diputar. Semakin banyak yang kita investasikan, baik untuk pengembangan SDM kita, pengembangan teknologi kita, maupun kemudian diinvestasikan di bisnis-bisnis baru kita. Jadi kalau punya uang diputar, bukan disimpan. Insya Allah masa depan Anda jauh lebih nyaman. Kalau saya teringat kepada hadis Nabi yang menyatakan lima la tu'allimuhal hiyakah kama tu'allimuhal kitabah. Mengapa kamu para guru tidak mengajarkan keterampilan bertenun dalam bidang tekstil? Kenapa keterampilan itu tidak kalian ajarkan sebagaimana diajarkan menulis dan menghafal ayat-ayat Al-Quran? Nah, jadi di samping banyaknya rumah-rumah tahfiz sekarang ini, diiringilah hafal Quran tahfiz itu dengan keterampilan menjahit pakaian atau keterampilan yang lain sesuai dengan kondisi suatu daerah. Jadi ada hafalan Quran, ada hafalan tentang keterampilan. Hatinya terampil menghafal ayat Al-Quran, tangannya terampil membuat industri-industri yang diperlukan dalam kehidupan ini. Allahu Akbar. Kalau ada uang disimpan lebih baik dalam bentuk emas. Kalau disimpan di bank dikhawatirkan setiap bulan berkurang 150.000. Setiap bulan berkurang, lama-lama habis. Kalau dulu kita menabung uang di bank, di kantor pos, 1 tahun kita ambil dari 50.000, dilihat, sudah 65.000, bertambah. Kalau sekarang berkurang, terus berkurang, dan lama-lama habis deh, Masya Allah. Uang banyak berputar daripada banyak disimpan. Nah, kita lihat lagi. Seluruh pemerintah di negara manapun di dunia ini, kalau punya jiwa yang merdeka dan kesadaran digital yang paling minimum saja, pasti tidak akan pernah terbesit sedikit pun untuk menyerahkan data pribadi warga negaranya demi alasan apapun, apalagi hanya karena sebuah kesepakatan perdagangan. Kita lihat bagaimana hebohnya Indonesia beberapa waktu lalu
Ketika pusat data kita dibobol pencuri data yang meminta tebusan, kita juga lihat bagaimana data-data identitas, perbankan, telekomunikasi, intelijen dari Indonesia telah dicuri dan diperjualbelikan di situs-situs gelap. Ajaibnya, kini pemerintah Indonesia demi beraliansi politik dengan negara adidaya yang namanya Amerika Serikat malah memberikan seluruh data pribadi rakyat. Polisi dipermalukan dan dikatakan tempat sarangnya kejahatan oleh pengamat ini. Kalau kita bicara tentang polisi, sekian tahun lamanya saya mencoba untuk meyakinkan saya cuma satu mindsetnya, to serve, to protect, melayani, melindungi. Tapi perbincangan malam ini memaksa saya untuk berpikir tentang sekian banyak personil penegakan hukum maupun polisi, tapi seolah mereka adalah individu dengan mindset pelaku kejahatan. Mereka berpikir tentang target, siapa yang harus kita incar. Mereka berpikir tentang insentif, berapa banyak keuntungan yang harus kita peroleh. Mereka berpikir tentang sumber daya, siapa saja yang bisa kita libatkan untuk mendapatkan keuntungan dari kasus ini. Plus, mereka berpikir tentang resiko. Target, insentif, sumber daya, resiko. Sesungguhnya ini adalah isi kepala pelaku kejahatan berencana. Ketika polisi kerjanya... Saudara, kesehatan nggak bayar. Subsidi listrik, subsidi BBM. Kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Saudara-saudara. Jadi saya setuju kita bisa tambah. We have to be more generous beasiswa. Ya, baik. Dan sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin kalau bisa semuanya nggak bayar. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Prabowo. Saudara, kesehatan nggak bayar. Subsidi listrik, subsidi BBM. Kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Dari kota baru ke kota rendah, singgah sebentar di Pangkalan Kerinci. Karena jawaban saya masih juga kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Dimanapun kalian sekolah, SMK Taruna, kuliah di mana, menjadi polisi, jadi tentara, jadi apapun kalian agama harus kuat. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, al-mu'minul qawiyyu, orang mukmin yang kuat, khairu, lebih baik, wa ahabbu ila Allah, dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang loyo, daripada orang mukmin yang lemah. Maka kalian berbanyak olahraga, jangan berbanyak narkoba, jangan berbanyak pergaulan bebas, tidak. Rawang malam ini closing massal. Mantap, NCGP. Ada tiga buah yang dia ya. Rawang apa yang dicari sama mereka? Apa yang bilang? Oh, seperti ini. Hilang sebelah. Padahal sebelah lagi sudah di tangannya. Nah, nggak ada lagi. Nah, sini hilang sebelah. Hilang sebelah. Nah, Assalamualaikum Telur. Jadi saya tadi siang menerima video ini. Saya langsung terenyuh dan saya bergegas mengkonfirmasi apakah berita ini benar atau enggak.
Dan ternyata berita itu benar. Jadi seorang anak menghardik ibunya sampai tersungkur dan mengusir dari rumahnya. Saya langsung bergegas dari Sidoarjo menuju ke Probolinggo. Ikuti kisah saya. Terima kasih. Aja saya ngelerap juga, nggak bisa ngaji. Untuk aku anakmu, ibuku sayang. Saudaraku sekalian, hari ini, hari Jumat, tanggal 25 Juli tahun 2025, saya berada di Desa Jambangan, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo. Saya akan mengevakuasi satu lansia terlantar yang dibuang, diusir sama anaknya sendiri. Mbak? Mbak? Ya, ini buang di jalanan ya, seperti ini. Iya. Aduh. Sabar ya. Ayo, ambulannya maju. Ibu yang namanya Bu Rika. Iya. Ini anak Miss Rika. Anaknya Ibu Nur Taji. Taji. Kenapa Ibu kok nggak mau merawat Ibu? Enggak pokok karena telepon Kak. Oma aku telepon tak kok telepon. Zaman kan anak kandung kan? Iya. Kenapa nggak mau merawat Ibu? Enggak ada Pak. Enggak ada. Baru dua Pak. Ini saya bawa ke panti, kalau meninggal nggak tak kabari ya? Iya ada. Enggak usah, benar enggak usah ada apa. Nggak usah dikabari ya? Iya ada. Ya, jadi sudah diikhlaskan total ya? Iya. Nggak menyesal nanti? Enggak. Nanti nggak bisa ketemu Ibu lagi, nggak apa-apa ya? Iya, iya. Ini saya akan bawa Bu Nur Taji ini ke panti, ke Malang. Iya. Sampai meninggal. Iya. Sudah ketemu lagi, nggak apa-apa ya? Iya ada. Kalau meninggal nggak saya kabari? Enggak usah ada apa-apa ada Pak. Iya, nggak apa-apa. Ya wes, nggak apa-apa. Jadi ini serah terima total Ibu dari Bu Rika ini. Dari Bu Nur Taji namanya. Ya. Maju naik. Oke nih kenapa? Assalamualaikum dulur. Jadi saya tadi siang menerima video ini. Saya langsung terenyuh dan saya bergegas mengkonfirmasi apakah berita ini benar atau enggak. Dan ternyata berita itu benar. Jadi seorang anak menghardik ibunya sampai tersungkur dan mengusir dari rumahnya. Saya langsung bergegas dari Sidoarjo menuju ke Probolinggo. Ikuti kisah saya. Terima kasih. Maju nih kan. Frito-Lay is shipping a limited recall right now in Northwest. The company recalling 13-ounce bags of Lay's classic flavor potato chips. It's because the chips may contain milk ingredients that are not specified on the packaging. The company says if you have a milk sensitivity, you may risk in a serious allergic reaction if you consume the chips. The chips were sold in stores and online in both Oregon and Washington as early as November 3rd. The impacted lot will have a guaranteed fresh date of February 11th, 2025. Lay's potato chips sold in Oregon and Washington are being recalled. Frito-Lay says some party-sized bags of Lay's classic chips may contain undeclared milk, posing a risk to those with allergies. The chips are sold after November 3rd and have a guaranteed fresh date of February 11th, 2025. So far, no illnesses have been reported. Up before you reach for a bag of B's, Plano-based Frito-Lay is recalling 6,000 bags of its 13-ounce bags of Lay's classic potato chips. The company says they were sold in Washington and Oregon. Frito-Lay issuing a limited recall right now in Northwest. The company recalling 13-ounce bags of Lay's classic flavor potato chips. It's because the chips may contain milk ingredients that are not specified on the packaging. The company says if you have a milk sensitivity, you may risk in a serious allergic reaction if you consume the chips. The chips were sold in stores and online in both Oregon and Washington as early as November 3rd. The impacted lot will have a guaranteed fresh date of February 11th,
2025. Lay's potato chips sold in Oregon and Washington are being recalled. Frito-Lay says some party-sized bags of Lay's classic chips may contain undeclared milk, posing a risk to those with allergies. The chips are sold after November 3rd and have a guaranteed fresh date of February 11th, 2025. So far, no illnesses have been reported. Up before you reach for a bag of these, Plano-based Frito-Lay is recalling 6,000 bags of its 13-ounce bags of... Sungguh, selain Dajjal, ada yang lebih kutakut di atas umatku. Kagetlah Abu Zar mendengar ini, karena Abu Zar tahu hadis tadi bahwasanya Dajjal fitnah yang paling dahsyat. Tahu-tahu Nabi bilang begini. Sehingga langsung Abu Zar bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu fitnah yang lebih engkau takuti menimpa umatmu selain Dajjal?" Kata Nabi, "Al-a'immatu al-mudillin," para imam yang menyesatkan. Para ulama kita membahas tentang al-a'immah al-mudillin ini, kesimpulan mereka ada dua maknanya. Makna pertama, para penguasa yang tidak memimpin dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasul. Itu satu. Yang kedua, ulama su, ulama-ulama yang buruk. Ulama su siapa? Ulama yang lawannya ulama khair. Ulama khair itu ulama yang baik, Pak. Ciri ulama yang baik itu apa? Dua. Takutnya hanya kepada Allah dan antara ilmu dan amalnya kelop. Kalau ulama su, justru sebaliknya, takutnya kepada selain Allah. Dan biasanya kepada siapa dia takutnya? Pada nomor satu, Pak. Para penguasa yang tidak memimpin dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Ini apalagi beritanya. Udah masuk belum? Kita lihat. Apa beritanya? Dengarkan pula apa beritanya. Dari Kompasiana. Bayangkan kalau saya nggak datang, semuanya Jokowi di mana? Baik, insyaallah. Baik. Menunggu polisi menembak. Halo guys. Ya, udah sampai guys. Ini di mana? Ya. Masuk. Oke. Ya. Ya. Gak apa-apa. Nanti kan mereka bisa ngerasain bedanya apa. Benny guys, di belakang Benny lo. Dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Kalau kita ketemu sama orang yang ngomong begitu ke kita, nggak usah pakai ayat Quran, nggak usah pakai hadis Nabi, nggak usah pakai kata Imam Syafi'i, kata Imam Hanafi, langsung tempeleng mukanya, lepak. Apakah yang terjadi? Dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Kalau kita ketemu sama orang yang ngomong begitu ke kita, nggak usah pakai ayat Quran, nggak usah pakai hadis Nabi, nggak usah pakai kata Imam Syafi'i, kata Imam Hanafi, langsung tempeleng mukanya, lepak. Masa terlihat kita berikutnya. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Saya sebenarnya adalah pendukung Jokowi garis keras. Dan kami juga orang yang berupaya untuk mengcounter berbagai tuduhan terhadap Jokowi. Dan kami sangat percaya Jokowi waktu itu. Nah, soal ijazah palsu.
Ini awalnya saya masih meyakini bahwa Jokowi bukan hanya pembohong, tapi dia pengkhianat. Seperti yang Bapak katakan soal Papua. Bulan Agustus 2014, berdasarkan pengakuan seorang tokoh adat di Papua Barat, Jokowi berkunjung ke Brisbane dan bertemu dengan Profesor Damir Skisbudi. Saya tahu orang ini, saya tahu persis. Menyerahkan dokumen referendum Papua Barat. Anda tahu siapa Damir Skisbudi? Akhirnya PWI dibikin malu sama Salah. Satu keluarga keturunan Wali Songo. Kayak gini ya, dari teman-teman PBI, sebenarnya sampean itu sudah melangkahi kawasan. Ini kan kawasannya kami sendiri, terserah. Kami sebagai tuan rumah mau mengundang siapa-siapa pun terserah kami. Kalian nggak sepatutnya untuk menolak-nolak loh. Memang kami yang jadi tuan rumah, kok sampean kok yang orang larang-larang gimana ini? Jangan lucu. Ada keyakinan. Nah, apalagi nih apa yang terjadi? Udah gitu mengatasnamakan Wali Songo. Kita ini umat Islam di Indonesia takdim sama Wali Songo, cinta sama Wali Songo. Wali Songo jasanya besar, sejarah mencatat luar biasa perjuangan Wali Songo. Tapi mereka mengatasnamakan Wali Songo, padahal faktanya Wali Songo itu merangkul umat Islam. Ini malah memukul sesama umat Islam. Wali Songo itu saudara masukin orang ke dalam Islam, ini malah memusuhi orang Islam. Wali Songo itu saudara melakukan dakwah, ini malah membubarkan dakwah. Persiapan acara di rumah Haji Ramadan. Salam satu cinta Indonesia. Persiapan acara Haji Ramadan. Oh. Masya Allah. Nah, terus apa yang terjadi? Bukan hanya dugaan palsunya ijazah itu, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua. Nah, akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bacakan ayat Al-Qur'anul Karim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk pada suatu negara itu betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan limpahkan rahmat yang diturunkan dari langit dan diterbitkan dari bumi. Seandainya mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mereka akan menerima balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Syukran jazila ala istima'ikum bihadzal yawm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.